Bertemu kembali dengan saya di channel Delfitra Hardian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas jalur masuk PTN lewat seleksi mandiri. Pada video sebelumnya, jalur masuk SNMPTN maupun SBMPTN sudah kita bahas tuntas. Nah, pertemuan kali ini adalah tentang seleksi mandiri. Panduan seleksi mandiri masuk PTN tahun 2021. Selain SNMPTN dan SBMPTN, ada jalur masuk PTN lainnya yaitu seleksi mandiri. Selama ini, persiapan belajar untuk seleksi mandiri banyak dijadikan prioritas setelah SNMPTN dan atau UTBK. Padahal, kuota penerimaannya nggak kalah banyak dibandingkan SBMPTN. Nah, video ini khusus membahas seluk-beluk seleksi mandiri yang meliputi pertama jenis-jenis seleksi mandiri. Terus informasi seleksi mandiri berbagai PTN, jadwal seleksi mandiri, dan berapa biaya kuliah yang masuk seleksi mandiri tersebut. Nah, untuk itu, bagi kamu yang mau masuk perguruan tinggi negeri nih tahun 2021 ini, ya disaranin kamu nonton video ini sampai habis dan kamu subscribe channel ini biar kamu tidak ketinggalan berita tentang dunia pendidikan. Apa itu seleksi mandiri? Seleksi mandiri PTN merupakan penerimaan mahasiswa baru di suatu PTN yang diadakan dan dikelola sendiri oleh perguruan tinggi di luar SBMPTN maupun SNMPTN. Jadi, misal UI atau UGM ngadain penerimaan khusus di luar SNMPTN dan SBMPTN, maka itu termasuk dengan jalur seleksi mandiri. Selama ini, persiapan belajar untuk seleksi mandiri banyak dijadikan prioritas setelah SNMPTN atau UTBK. Padahal, kuota penerimaan seleksi mandiri gak kalah banyak dibandingkan dengan SNMPTN atau SBMPTN. Misalnya di UI, kuota untuk S1 reguler melalui SIMAK UI sebanyak 50% dari total kuota. Itu cukup banyak juga ya, setengahnya. Kuota untuk SNMPTN 30% dan SNMPTN 20%. Nah, ini adalah grafik penerimaan mahasiswa. Ada lewat talent scouting, SNMPTN, SBMPTN maupun SIMAK. Dengan kebijakan seperti itu, masih banyak anak yang kurang memprioritaskan belajar SIMAK UI, padahal kuotanya jauh lebih banyak dibanding dengan jalur mandiri PTN lain. Secara umum, kuota maksimal jalur mandiri yaitu 30%, meskipun ada beberapa PTN yang diberikan kewenangan sampai 50% seperti UI. Dengan kondisi seperti ini, sebaiknya kamu lebih menganggap serius jalur ini dan mulai mempersiapkan jauh-jauh hari. Manfaatkanlah segala ruang dan kesempatan yang ada, karena memang persaingan setiap jalur tidak akan mudah. Nah, di sini akan kita bahas jenis-jenis seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Ya, ada beberapa mekanisme seleksi mandiri. Yang pertama adalah tes atau ujian tulis. Selanjutnya, seleksi prestasi atau rapor. Yang ketiga, nilai UTBK. Ya, di seleksi nilai UTBK juga termasuk masuk seleksi mandiri. Dan yang terakhir adalah penilaian campuran antara UTBK dan nilai rapor. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan grafik tadi. Yang pertama adalah ujian mandiri atau tulis. Merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN melalui ujian atau tes tertulis yang nantinya akan diadakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Yang kedua, seleksi raport atau portofolio. Merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN melalui seleksi raport dan portofolio. Jadi mirip dengan SNMPTN, tapi diadakan secara mandiri oleh PTN yang bersangkutan. Yang ketiga,
seleksi nilai UTBK merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN melalui nilai UTBK siswa. Jadi PTN nggak mengadakan tes lagi, tapi cukup melihat hasil UTBK calon mahasiswa untuk kemudian di ranking. Jadi pendaftar harus ikut UTBK sebelumnya. Yang keempat adalah seleksi mandiri dengan penilaian campuran. Maksudnya itu adalah merupakan mekanisme seleksi mandiri dengan menggabungkan beberapa mekanisme di atas. Jadi misalnya tidak hanya melihat nilai UTBK saja, tapi juga melihat nilai raport atau portofolio siswa. Jadwal dan informasi jalur mandiri beberapa PTN. Nah, kamu juga harus ngikutin biar kamu tidak ketinggalan berita tentang informasi serta jadwal mandirinya. Jadwal seleksi mandiri tahun 2021 ini saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada dikeluarkan oleh PTN masing-masing ya. Sebagai gambaran saja, berikut inilah jadwal pendaftaran seleksi mandiri dan mekanisme seleksi beberapa PTN tahun 2020 kemarin. Yang tujuannya adalah kamu bisa menyiapkan diri sebaik mungkin. Perlu diketahui, jadwal dan mekanisme tahun 2020 ini menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Jadi kalau tahun 2021 nanti pandemi udah reda, maka kemungkinan jadwalnya bisa lebih awal lagi dibandingin tahun yang lalu. Nah, ini adalah jadwal ujian mandiri masing-masing PTN. Itu sebagai gambaran tahun yang lalu ya. Mungkin tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2021 ini. Supaya kamu bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. SIMAK UI, pendaftarnya itu 19 Juli sampai 8 Juli. Ujiannya itu 5 Agustus. UTUL UGM juga ada. ITB, UNAIR, UNDIP maupun UNPAD dan perguruan tinggi yang lain. Ini ada seleksi mandiri ITS, UB, UNJ, UNESA, dan UNS. Bisa Anda saksikan di monitor. Nah, selanjutnya kita bahas tentang biaya kuliah jalur mandiri perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya berapa sih biayanya? Apa aja sih yang harus dikeluarkan buat masuk jalur mandiri? Nah, untuk pertemuan ini akan kita bahas tentang biaya kuliah. Biaya kuliah jalur mandiri tergantung kebijakan masing-masing PTN, alias tidak sama. Ya, antara UGM, UI, ITB pasti beda ya biaya kuliahnya. Ada PTN yang kebijakan biaya diterima seleksi mandiri sama dengan SMPTN atau SBMPTN. Misalnya, jika kamu diterima di S1 reguler melalui SIMAK UI, maka perlakuan kebijakan biayanya akan sama dengan mahasiswa yang diterima jalur SMPTN maupun SBMPTN. Namun, banyak juga PTN yang memungut uang pangkal atau UKT ya, bagi yang terima jalur mandiri, tergantung pada PTN masing-masing. Misalnya, jika kamu diterima di ITB melalui jalur mandiri, maka seluruh calon mahasiswa secara otomatis akan dikenakan besaran UKT sesuai fakultas atau sekolah yang menerimanya dan iuran pengembangan institusi. Nah, ini sebagai contoh, fakultas SBM UKT 5-nya per semester adalah 25 juta, iuran pengembangan institusinya adalah 25 juta juga minimum. Nah, tergantung masing-masing perguruan tinggi. Ini hanya gambaran saja gitu ya. Nah, sebelum mendaftar jalur mandiri PTN, kamu wajib banget mengecek kebijakan biaya kuliah bagi mahasiswa terima melalui seleksi mandiri. Nah, semoga kamu bisa terima di PTN tahun 2021 ini, bisa lewat jalur SMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Terima kasih, selamat berjuang.